Shalom, selamat siang saudara-saudara kasih Tuhan. Kiranya pada siang hari ini boleh kita sehat, supaya kita boleh menikmati berkat Tuhan di dalam kesehatan kita, baik di dalam jasmani, baik rohani. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, saudara lihat pada siang hari ini saya berada di ladang. Ciptaan Tuhan sangat luar biasa. Segala tumbuh-tumbuhan dan segala yang Dia ciptakan membawa jiwa kita semakin dekat kepada Tuhan. Tangan Tuhan begitu sangat berbelas kasihan. Segala yang sudah terlihat di dalam ladang ini membawa pikiran dan jiwa kita semakin dekat kepada Tuhan. Untuk itu saudara-saudara kasih Tuhan, sebelum saya menyempatkan renungan singkat pada siang hari ini, terlebih kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam sorga, terpujilah Engkau Tuhan yang sudah menciptakan langit, bumi serta segala isinya. Pada siang hari ini Tuhan, saya akan membawa renungan singkat. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi, supaya segala yang kami dengarkan Tuhan boleh membawa iman kami semakin dekat kepada Tuhan. Di mana tanda-tanda akhir zaman Tuhan, kesudahan dunia sudah sangat dekat. Mari Tuhan urapi kami, supaya kami boleh bertenang diri dan mendengarkan sabda Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dan ampuni kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai perumpamaan Tuhan, kita tentu sudah membaca, mungkin sudah berulang-ulang kali di dalam Lukas, bagaimana tanda-tanda yang harus kita perhatikan dan kita lakukan di dalam tindakan kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada renungan singkat ini saya akan membuka di dalam Lukas, sebagaimana Tuhan sudah menuliskan kepada kita pada siang hari ini. Di dalam Lukas 21 ayat 25 sampai 26, judulnya adalah kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ayat 26-nya, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Kalau kita lihat ayat ini dan kita imani, kita renungkan, Tuhan telah memberi amaran melalui hamba-hambanya dan umat-umat yang dikasihi. Kalau kita lihat pandemi COVID sekarang ini, tergenapilah apa yang Tuhan tuliskan dalam Alkitab ini untuk kepada kita. Ya. Kalau kita lihat situasi negara, tiap negara sudah panik. Mereka bagaimana menjaga ekonomi supaya tidak valid atau bangkrut atau kolaps. Mereka berupaya, tetapi negara demi negara dalam dunia ini semua mereka panik di dalam serangan pandemi COVID yang sudah mendunia ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada siang hari ini juga saya akan menghubungkan
bagaimana tulisan hamba Tuhan Sister White di dalam buku Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman di halaman yang pertama. Di halaman yang pertama, krisis dunia yang terakhir, judul garis besarnya, kekhawatiran yang meluas tentang masa depan. Masa sekarang adalah saat yang paling menarik bagi semua yang hidup. Para penguasa dan negarawan, orang-orang yang menduduki jabatan, kepercayaan, dan wewenang, cendekawan dan cendekawati, dan segala lapisan, semuanya memusatkan perhatian kepada peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung di sekitar kita. Mereka sedang mengamati hubungan antara bangsa-bangsa. Kalau kita hubungkan Lukas 21 ayat 25-26 tadi, tergenapi saudaraku. Tergenapi. Ya. Jadi Tuhan kita itu sangat luar biasa. Kedatangannya tidak tersembunyi, tetapi kedatangannya itu Tuhan memberikan suatu tanda kepada kita supaya kita memperhatikan bagaimana tanda-tanda itu akan digenapi. Ya. Dan sekarang juga terjadi kematian, bukan karena penyakit, tapi karena gelisah, panik yang terjadi di situasi sekarang ini. Nah, itu sebabnya pada renungan singkat yang saya bawakan ini boleh membuat kita semakin memperhatikan dan melakukan apa amaran Tuhan di dalam umatnya yang sisa yang terakhir ini. Saya akan menghubungkan di dalam Peristiwa-peristiwa Zaman halaman 70. Di dalam buku Peristiwa-peristiwa Zaman halaman 70, judul garis besarnya adalah kehidupan di pedesaan. Mungkin pada saat ini saudara lihat bagaimana Tuhan katakan hiduplah di pedesaan adalah suatu amaran Tuhan, supaya umat-umatnya boleh menikmati berkat Tuhan melalui alam. Ya, akan saya bacakan. Dikatakan di sini, keluarlah dari kota-kota segera mungkin dan belilah sebidang tanah di mana engkau dapat berkebun, di mana anak-anakmu dapat memperhatikan bunga-bunga yang sedang tumbuh, dan belajarlah daripadanya. Belajarlah sederhana dan kemurnian. Dikatakan anak-anak kita ketika mereka menanam tanaman yang mereka tanam dan melihat pertumbuhan yang ada di dalam mereka tanam, lalu dikatakan di sini anak-anakmu akan memperhatikan tumbuh-tumbuhan yang sudah mereka tanam. Inilah luar biasanya Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ya. Kalau kita lihat sekarang, kita tinggal di kota. Begitu kita bangun pagi, kita hanya melihat tembok, melihat gang kecil, melihat suasana yang ribut, melihat suasana yang sangat-sangat tidak nyaman dan menjauhkan diri kita dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan sudah amarkan ini, tentu kita bergumul. Bagaimana pergumulan kita adalah harus benar-benar penyerahan kita kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya di dalam buku Peristiwa-peristiwa Zaman ini kita diamarkan, akan saya bacakan lagi. Apabila kamu dipanggil untuk meninggalkan kota-kota dan pindah ke pedesaan, di sana menunggu berkat-berkat yang limpah bagi mereka yang mau menerimanya. Dengan menyaksikan pemandangan alam, karya-karya Sang Pencipta, dengan mempelajari pekerjaan tangan Allah, secara tak terasa kamu akan berubah kepada citra yang sama. Dikatakan
bagaimana kita melihat alam ini, bagaimana kita melihat tumbuh-tumbuhan, bagaimana kita melihat suasana di dalam ladang ini. Ada jeruk, ada pisang, ada alpukat, ada terong Belanda. Dikatakan tadi sini, dengan menyaksikan pemandangan alam, karya-karya Sang Pencipta, dengan mempelajari pekerjaan tangan Allah, secara tak terasa kamu akan berubah kepada citra yang sama. Tanpa kita sadari, saudara-saudara kasih Tuhan, ketika kita hidup di alam, kita akan disamakan citra Allah dengan citra kita sebagai manusia. Nah, itu sebabnya saudara-saudara kasih Tuhan, pada siang hari ini boleh kita merenungkan, berdoa bersama keluarga, ajak keluarga, suami, istri, anak, berdoa, minta petunjuk bagi Tuhan, dan bertelut bila perlu kita berpuasa, supaya kuasa Roh Kudus Tuhan boleh membawa kita di dalam perjalanan kita, di mana kita akan memijakkan kaki kita. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, kiranya renungan singkat ini boleh membawa iman kita semakin dekat kepada Tuhan, dan kita semakin melepaskan kehidupan ke daging kita. Karena ketika Yesus datang menjemput orang-orang yang sudah dimateraikan, mereka adalah yang penuh dengan roh. Tetapi dengan penuh dengan roh kedagingan adalah mereka yang akan tinggalkan. Bapak, saudara-saudara sekalian, inilah renungan singkat yang saya bawakan. Kiranya Tuhan berkati, dan selamat siang. Shalom, selamat siang.